Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa, di akhir-akhir Ramadan kita akan melihat rata-rata masjid musholla itu mengalami kemajuan. Artinya saf makin maju ke depan karena jamaah makin berkurang. Mungkin banyak yang pulang mudik. Tetapi ada kejadian yang sebaliknya. Di 10 hari terakhir, makin banyak orang yang datang untuk beriktikaf. Ada yang datang sendirian, bapak-bapak. Ada yang datang bersama anaknya. Mereka menginap di masjid, bahkan ada yang mengajak istrinya. Dan masjid pun menyediakan berbagai macam fasilitas. Sampai ada juga yang menginapnya di tenda. Para pemirsa, bahkan yang luar biasa, orang-orang yang insya Allah memiliki harta, itu iktikafnya jauh, sampai di Arab Saudi. Iktikaf 10 hari terakhir di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Masya Allah. Tentu kita ingin pula. Tetapi kan tidak semuanya memiliki harta. Ada yang memiliki harta tidak punya kesempatan. Mungkin faktor pekerjaan, faktor kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, ini ada hadis luar biasa. Hadis ini berasal dari At-Tabrani. Derajatnya hasan. Kuat. Syekh Albani dan para ulama menyatakan derajat hadis ini hasan. Apa katanya? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wala an amsyiya ma'a akhi." Sungguh, aku berjalan bersama dengan saudaraku yang muslim, fi hajatin, untuk menunaikan sebuah keperluan yang baik, ahabba ilayya min an a'takifa. Lebih aku cintai, kata Nabi, daripada i'tikaf. Bahkan fi hazal masjid, yakni Masjid al-Madinah. Daripada i'tikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, bahkan ujung hadis menyebutkan syahron, sebulan. Jadi kata Nabi, aku lebih mencintai mengurus urusan saudaraku sesama muslim. Aku berangkat bersama seseorang, mengurus keperluan muslim lainnya, lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Masya Allah. Para pemirsa, iktikaf bagus. Jangan nanti diputar balik, seakan-akan kita tidak iktikaf. Iktikaf bagus. Tapi menolong orang itu luar biasa.
Kalau kita masih ingat hadis yang menyebutkan idza mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam, akan putus segalanya illa min salasin, kecuali 3 macam. Maka tidak ada amal yang 3 macam itu amal pribadi. Iktikaf kan amal pribadi. Jika orangnya rajin iktikaf lalu dia wafat, maka amalnya selesai. Tapi hadis tadi, jika seorang Bani Adam meninggal dunia, akan putus amalnya kecuali 3. Dan 3-tiganya berkaitan dengan urusan kepada orang lain. Yang pertama adalah sodaqotun jariyah, sedekah jariyah. Makanya ada kisah Al-Hasan Al-Basri pernah mengutus sebagian muridnya untuk membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan. Beliau mengatakan kepada murid-muridnya tersebut, hampirilah Sabit Al-Banani, ulama juga, bawa dia bersama kalian. Ketika Sabit didatangi, ia berkata, maaf, aku sedang iktikaf. Murid-muridnya lantas kembali mendatangi gurunya, Al-Hasan Al-Basri, tabi'in ini, murid sahabat. Lantas mereka mengabarkannya jawaban Sabit tadi. Apa kata Hasan Basri? Wahai A'mash, tahukah engkau bahwa bila engkau berjalan menolong saudaramu yang membutuhkan pertolongan, itu lebih baik daripada haji setelah haji. Maksudnya haji yang kedua, begitu. Haji ketiga, dan seterusnya. Lalu murid-muridnya ini pun kembali kepada Sabit dan berkata seperti itu. Maka Sabit pun meninggalkan i'tikaf dan mengikuti murid-murid Hasan Basri untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Para pemirsa, rajinlah kita membuat orang lain berbahagia dengan membantu kesulitan hidup mereka. Dampaknya bagi kita juga akan luar biasa. Dikisahkan ini, dikisahkan dalam kitab Asy-Syu'ab Al-Iman, karangan Al-Baihaqi. Beliau ini ahli hadis. Kita sering dengar hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi ada seseorang 7 tahun tidak kunjung sembuh penyakitnya. Beliau menceritakan bahwa Ali bin Al-Hasan bin Syakik berkata, aku mendengar Ibn Mubarak, ini ulama besar ini, ditanya oleh seseorang, wahai Aba Abdurrahman, ada luka di lututku, sudah 7 tahun tidak kunjung sembuh. Bahkan di versi lain luka itu bernanah. Tidak kunjung sembuh sudah 7 tahun. Tentunya beliau sudah berobat, tapi tidak sembuh-sembuh. Sudah bertanya kepada para dokter, namun tidak ada hasil. Jadi berobat berbagai macam cara, qadarullah tidak berhasil. Apa jawaban Ibn Al-Mubarak? Pergilah, cari tempat di mana orang membutuhkan air, lalu galilah sumur di sana. Aku berharap air akan memancar, tentu akan diminum oleh orang-orang yang membutuhkan, dan pendarahanmu akan berhenti. Dilakukan oleh orang itu. Subhanallah. Masya Allah. Sesudah dia gali sumur, airnya diminum oleh masyarakat yang sangat membutuhkan, penyakitnya sembuh. Para pemirsa, kalau kita ingin berinfak, bersedekah, bagus-bagus saja kita lakukan sendirian, tapi lebih baik berjamaah. Apa sebab? Sebuah contoh. Jika di sebuah kampung ada seseorang yang menderita bernama kakek A, ada pula kakek B, kakek C, dan seterusnya. Tapi yang paling menderita kakek A. Rata-rata orang kaya, kalau dia berinfak bersedekah sendirian, sasaran dia kakek A. Akhirnya di kakek A itu harta numpuk.
kakek B, kakek C tidak kebagian. Tapi kalau melalui lembaga, tentu pembagiannya akan menjadi rapi. Kakek A kebagian lebih banyak, kakek B pun kebagian, walaupun tidak terlalu besar dibandingkan kakek A. Kakek C pun mendapatkan haknya, dan seterusnya. Rapi kalau melalui lembaga. Yang penting lembaganya amanah. Dan kalau melalui sebuah lembaga, kita yang membuat lembaga itu, jika nanti kita sudah meninggal dunia, maka ini ini akan dilanjutkan oleh pengurus berikutnya. Insya Allah kita pencetus awal akan mendapatkan pahalanya terus menerus. Intinya para pemirsa, iktikaf luar biasa. Jangan meremehkan iktikaf. Tapi berinfak ini juga luar biasa. Lebih bagus kita beriktikaf dan berinfak. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mampu beriktikaf karena faktor fisik, faktor umur, dan lain sebagainya, banyak jalan keluar untuk mendapatkan pahala yang besar. Jika ini kebenaran datangnya dari Allah, jika ini kesalahan datangnya dari kekhilafan dan kebodohan saya, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.